Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut pemerintah akan mengejar tanah sitaan, termasuk hasil korupsi untuk pengadaan lahan program 3 juta rumah. Namun Ara mengklaim pengadaannya tetap akan mengacu pada aturan hukum. Marwarar mengklaim hingga 20 Oktober pemerintah telah membangun 40 juta rumah. Adapun untuk pengadaan lahan, Ara mengklaim pemerintah sudah menargetkan beberapa lahan termasuk lahan sitaan negara. Misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada investor asal Qatar yang akan memberikan pendanaan untuk membangun 1 juta unit rumah di Indonesia. Menurut Fahri, inisiatif ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo. Menyaksikan penandatanganan MOU pendanaan untuk 1 juta rumah, jadi saya izin duluan. Pendanaan dari mana, Pak? Yang dari Qatar akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan kita, dan beliau secara pribadi juga adalah investor. Skema teknisnya nanti akan tentu rapat akan ada pertemuan yang lebih teknis pada saat sudah dilakukan tahapan-tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin dan sebagainya. Itu lebih teknis nanti. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikutip dari akun media sosialnya, di tahun 2025 pemerintah menganggarkan 35 triliun rupiah di APBN untuk pembiayaan perumahan. Rincian dari anggaran itu yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk 220 ribu unit rumah sebesar 28,2 triliun rupiah. Subsidi uang muka untuk 240 ribu unit rumah. Ada juga subsidi selisih bunga untuk lebih dari 743 ribu unit rumah senilai 4,52 triliun rupiah dan tapera untuk 14 ribu lebih unit rumah dengan anggaran 1,8 triliun rupiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut sejumlah insentif disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah. Di antaranya biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 0%, bentuk bangunan gedung 0%, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Saat debat ke-5 Pilpres 2024, Prabowo Subianto menjanjikan akan membangun 3 juta rumah untuk warga miskin. Rumah itu akan dibangun mulai dari kawasan pedesaan hingga perkotaan. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut pemerintah serius membangun target 3 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dengan anggaran yang terbatas, bagaimana merealisasikannya? Kami bahas bersama anggota Komisi 5 DPR RI Bakri, bergabung juga ekonom senior Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam Pak Bakri dan juga selamat malam Mas Tauhid. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Sehat Pak Tauhid. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Bakri dulu. Kalau terkait investor dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah vertikal di perkotaan, ini apakah sudah ada komunikasi dengan kementerian terkait dengan DPR? Ya, terima kasih Mbak Friska, Pak Tauhid, tentu juga para penonton Kompas TV dimanapun berada. Jadi yang jelas
memang kita sudah pernah mendengar rencana pemerintah terhadap membangun 3 juta rumah per tahunnya, dan harapan kita juga mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan tepat dan pasti. Kalau kita bercermin dengan pemerintahan terdahulu memang tidak tercapai ya, banyak hal-hal yang menjadi kendala, terutama masalah pembebasan lahan, administrasi daripada surat menyurat dan segala-galanya untuk memiliki sertifikat. Nah, mudah-mudahan dengan janjinya Pak Prabowo di pemilu 2024 kemarin ini untuk mewujudkan 3 juta rumah dengan cara langkah-langkah yang sudah kita dengar hari ini mudah-mudahan bisa tercapai. Apalagi Satgasnya tidak tanggung-tanggung ini, ya. Pak Hasim ini Satgas perumahannya langsung dan mudah-mudahan bisa didukung semua. Nah, baru-baru ini juga kami dengar dari swasta juga sudah mulai tertarik dari Qatar untuk 1 juta rumah. Nah, jadi kami dari DPR harapan kami mudah-mudahan akan optimis. Memang belum ada komunikasi yang pasti, yang jelas, yang dilakukan terhadap adanya investor ini. Tapi niat baik daripada pemerintah, selain untuk mensukseskan pangan, papan pun juga harus diselesaikan. Nah, oleh sebab itu harapan masyarakat, khususnya di seluruh tanah air, masyarakat yang berpenghasilan rendah, sangat berharap dengan janji-janji kampanye Pak Prabowo yang mudah-mudahan bisa diwujudkan. Ini harapan besar yang diinginkan sekali, yang dicita-citakan anak bangsa kita, bagaimana mereka bisa mempunyai rumah yang layak huni, Mbak. Oke, Mas Tauhid, kalau di breakdown apa yang jadi janji pemerintah termasuk anggaran 35 triliun rupiah, apakah itu bisa menopang kebutuhan perumahan bagi warga? Ya, kalau kita lihat ya, anggaran 35 triliun tadi kalau saya hitung kurang lebih memfasilitasi sekitar 1,2 sampai 1,3 juta rumah. Sehingga masih kurang sekitar 2,5 ya, sekitar mungkin ya sekitar 1,6 ya juta rumah. Meskipun tadi ada Qatar, kan jelas kalau Qatar mungkin tidak menembak rumah masyarakat menengah bawah ya, karena prinsip investor pasti ngambil yang menengah ke atas begitu. Nah, catatan pertama saya tentu saja ini masih ada backlog ya dari 3 juta, berarti masih ada sekitar katakanlah 600.000 yang belum dipikirkan bagaimana the way out-nya ya, karena sebagian APBN dan yang kedua tadi ada janji dari investor dari Qatar, sehingga masih ada yang kurang. Yang pertama itu. Yang kedua ya berkaitan dengan saya sepakat tadi dengan Pak Bakri, memang persoalan utama kalau di perkotaan adalah lahan begitu ya. Lahan ini terutama untuk pembangunan perumahan itu terutama di daerah-daerah sekitar kota-kota besar sudah sangat mahal. Nah, kami khawatir memang meskipun ada fasilitasi pemerintah itu tidak sesuai dengan kemampu bayaran calon pemilik rumah ya, karena harganya sudah kadung mahal, sementara APBN yang diterapkan ini relatif tidak bisa menjangkau harga-harga yang sudah berkembang termasuk lahannya. Meskipun tadi sudah disampaikan ada inisiatif misalnya lahan-lahan yang tidak dipakai dan sebagainya itu rata-rata jauh dari pusat-pusat pemukiman ataupun pusat masyarakat di mana mereka bekerja. Transportasi umum dan sebagainya masih jauh ya, Mas ya? Masih jauh. Nah, ini yang kemudian akhirnya mereka memilih untuk memilih lokasi yang terdekat dengan tempat kerja. Nah, yang ketiga saya kira catatan penting adalah dengan terutama masyarakat bawah ya. Kalau kita menengah mungkin masih ada bisa memfasilitasi, tapi yang bawah ini yang kemudian masyarakat miskin ini belum ada wujud konkretnya begitu ya, karena kalau kita lihat dengan FLPP maupun subsidi bantuan bunga dan selisih bunga maupun tapera itu tidak menyentuh masyarakat miskin. Nah, ini yang kemudian padahal masyarakat miskin kita itu sekitar 27 rumah tangga, 27 juta orang atau sekitar mungkin sekitar 9 juta atau sampai 10 juta rumah tangga yang sebagian besar juga belum memiliki rumah. Nah, yang ini yang kemudian pada kelompok ini mekanismenya belum ketemu ya. Selama ini memang mereka sewa, jadi ada rumah susun, sewa dan sebagainya, tapi untuk memiliki rumah
rasanya mereka belum kejangkau. Iya, nah sejauh ini bagaimana untuk menjangkau berbagai kalangan, Pak Bakri, termasuk juga masyarakat tidak mampu yang tidak tersentuh dengan skema anggaran 35 triliun rupiah ini? Karena kalau bicara soal tadi seperti Mas Tauhid bilang, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, subsidi bantuan uang muka, subsidi selisih bunga, dan juga tapera itu tidak menyentuh warga miskin. Ya, baik, Mbak. Memang pengalaman saya di DPR sudah masuk periode keempat ini, di Komisi 5 itu memang kendala-kendala itu terutama terkait dengan birokrasi, masalah lahan, aturan dan segala. Oleh sebab itu kita berharap dengan komando Pak Marwarar Sirait ini betul-betul bisa berkoordinasi, karena ada 8 kementerian lembaga yang terkait di sini, Mbak. Bukan hanya perumahan, tapi terkait dengan Kementerian BPN, ya, udah tuh keuangan, mungkin Kementerian PUPR-nya sendiri, ya, menteri-menteri lain dan badan-badan lain. Jadi dengan memangkas masing-masing menteri lembaga ini, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin, ya. Itu sebab makanya harganya mahal, ya. Nah, oleh sebab itu saatnya lah mungkin pemerintah ini untuk mengkoreksi kembali apa yang sudah diputuskan kemarin-kemarin, sehingga betul-betul birokrasi yang panjang kemarin ini bisa dipotong. Nah, ini tentu juga akan membantu. Salah satu contoh umpamanya, ya, lahan yang tersedia itu mungkin yang ada yang tersedia di tengah kota mahal, ya. Kita bawa agak ke pinggir, tapi infrastruktur jalannya mungkin ada jalur kereta apinya ataupun jalur umumnya bisa penunjangnya, ya, Pak, mereka. Iya, penunjangnya. Jadi tidak harus, karena kalau tidak begitu susah. Jadi oleh sebab itu peran pemerintah untuk membantu masyarakat yang betul-betul diimpikan oleh masyarakat Indonesia, anak bangsa ini pingin sekali di pemerintahan Prabowo ini selain pangan, papan pun bisa terpenuhi. Oke, nah terakhir Mas Tauhid, singkat saja, jadi bagaimana agar skema ini efektif untuk masyarakat kelas menengah dan juga yang tidak mampu, agar bisa betul-betul memiliki hunian yang layak, ya, hunian yang layak, karena hunian saja bisa di mana saja, belum tentu layak. Nah, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana mengawasinya, bagaimana menagih janji pemerintah soal ini? Ya, yang pertama saya kira memang harus menentukan target sasaran, ya, dari kelompok masyarakat mana yang kemudian disasar begitu, ya. Yang menengah ini juga kita bagi dua, yang formal dan informal. Karena kesulitannya yang informal, mereka sangat kesulitan untuk membayar cicilan dan sebagainya, pola penghidupannya akan sangat berbeda. Sementara formal juga harus dipastikan mereka mampu membayar cicilan dengan baik begitu. Jadi sasarannya harus ditentukan. Yang kedua, masyarakat bawah terutama, ya, itu memang harus ada skema khusus di luar dari apa yang sudah disiapkan pemerintah, ya, karena mereka umumnya berada bekerja di sektor informal yang saya kira sangat sulit untuk membayar dengan cicilan yang saat ini ada, ya. Minimum untuk misalnya MBR itu rata-rata di atas 150 sampai 170 juta dengan tipe 21 atau 36, ya. Sehingga bagi masyarakat yang miskin ini nggak kejangkau begitu, ya. Masih jauh dan sekali. Mereka juga menginginkan punya rumah tapak, ya, bukan rumah tower dan sebagainya. Ini kemudian memang harus ada skim khusus begitu. Yang ketiga, saya kira memang perlu banyak investor-investor lain terutama yang juga menyasar masyarakat menengah, ya. Syukur-syukur pola yang dari Qatar itu juga bisa dilanjutkan dan dikonkretkan, ya. Mudah-mudahan tidak sekedar angin segar, ya, tapi bisa direalisasikan. Ya, jangan sampai hanya angin segar saja, bisa direalisasikan, dan kekuatan lobi pemerintah ini sangat penting untuk menarik investor berinvestasi di sektor perumahan yang berbeda. Kalau dengan sektor bisnis pasti banyak yang ingin chip in, tapi kalau untuk perumahan ini butuh komitmen dan juga lobi yang kuat dari pemerintah, dibantu juga dengan mitranya DPR. Terima kasih Pak Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI. Catatan sedikit, Mas. Singkat saja, waktu sudah habis. Singkat aja, bahwa kita berharap MBR itu lebih besar untuk masyarakat yang tidak mampu. Itu yang nomor 1. Ya. Terima kasih Pak Bakri, terima kasih juga Mas Tauhid Ahmad. Baik, terima kasih. Selamat malam.